Baik, setelah kita membahas tentang beberapa aplikasi multimedia dengan menggunakan quality of service, di sini kita akan bahas tentang subtugas dari quality of service ya. Ada dua subtugasnya, yang utama yaitu negosiasi kualitas layanan dan admission control. Kalau negosiasi kualitas layanan ini indikasinya ke kebutuhan sumber daya kepada manajer quality of service ya. Manajer quality of service di sini dia mengevaluasi kelayakan memenuhi persyaratan ya, layak atau enggak nih terhadap sumber daya database yang tersedia. Dan selain itu sumber daya memiliki komitmen untuk memberikan respons yang positif atau negatif. Yang kedua ada admission control. Nah, jika hasil evaluasi sumber daya positif, sumber daya yang diminta akan dilindungi undang-undang dan aplikasi diberi research kontrak. Nah, kontrak ini mencakup batas waktunya teman-teman nih. Ya, aplikasi ini bebas ya untuk dijalankan. Untuk mengubah sumber daya ini harus pengetahuan quality of service manager. Kalau persyaratannya mengalami penurunan, sumber daya yang rilis kembali, nanti sumber daya yang dirilis akan kembali ke database sebagai sumber daya yang tersedia. Kalau meningkat, putaran baru negosiasi dan kontrol pendaftaran baru dimulai. Dua tugas utama. Nah, pada gambar ini ya, kita lihat ada admission control dan quality of service negotiation ya. Kita lanjutkan ke manajemen sumber daya. Untuk memberikan tingkat quality of service tertentu pada sebuah aplikasi multimedia, tadi ya, tidak hanya sistem yang membutuhkan sumber daya yang cukup. Kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa dibutuhkan juga membuat sumber daya ini dapat dipergunakan oleh aplikasi ketika dibutuhkan atau adanya penjadwalan. Fair scheduling di sini, real time scheduling, penjadwalan earliest deadline first atau EDF ya, mendahulukan tenggat waktu yang lebih awal, dan penjadwalan dengan rate monotonik atau RM, kecepatan yang tetap. Kalau fair scheduling itu ada beberapa stream ya bersaing nih buat dapat sumber daya yang sama. Perlu dipertimbangkan nih keadilan untuk mencegah stream berperilaku buruk gitu ya istilahnya, dengan mengambil terlalu banyak bandwidth. Nah, semua pendekatan langsung untuk memastikan keadilan adalah gimana caranya? Dengan menerapkan round robin untuk semua stream di kelas yang sama. Kalau real time scheduling itu biasa kita kenal ada ini ya, algoritma penjadwalan waktu nyata ya namanya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan CPU ya pada aplikasi kayak pengontrolan proses buat industri pesawat gitu ya. Nah, andaikan sumber daya CPU-nya belum dialokasikan secara berlebihan ya, nanti akan ditetapkan time slot pada CPU untuk serangkaian proses dengan cara yang memastikan mereka bisa nih menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau yang EDF yang mendahulukan tenggat waktu yang lebih awal itu sebuah EDF scheduler ini akan menggunakan tenggat waktu yang dikaitkan dengan masing-masing item pekerjaan untuk menentukan item berikutnya yang akan diproses. Jadi item dengan tenggat waktu yang paling awal itu akan diproses lebih dulu. Nah, kalau di aplikasi multimedia kita identifikasinya setiap elemen media pada suatu proses itu diidentifikasi sebagai item pekerjaan. Ini optimal juga ya, kebukti optimal gitu ya buat mengalokasikan sebuah sumber daya yang didasarkan pada kriteria waktu. Kalau ada jadwal yang memenuhi semua persyaratan waktu, nanti penjadwalan EDF ini akan menemukannya gitu.
Lalu ada penyaduan dengan rate monotonik ya. Ini teknik paling terkemuka ya untuk penjadwalan real time dengan proses periodik gitu. Prioritasnya di sini itu penugasan streaming disesuaikan dengan tingkat kecepatan. Makin tinggi tingkat item pekerjaan pada sebuah stream, nanti makin tinggi juga prioritas streamnya. Jadi udah terbukti lah optimal gitu ya untuk situasi yang mungkin hanya memanfaatkan bandwidth yang kurang dari 69% gitu ya. Ini udah pakai juga skema alokasi, jadi sisa bandwidth bisa diberikan kepada aplikasi non real time. Oke. Itu tentang manajemen sumber daya ya. Ini hanya gambaran umum tentang sistem multimedia terdistribusi. Silahkan dibaca kembali referensi-referensi yang ada ya, agar bisa lebih memahami. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.